Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ikhwatu iman, sahabat TV PPI 69 Matraman yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang berada kembali di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan, saumnya, tarawehnya, berzikir, berdoa, tilawah Al-Quran, dan juga ibadah sunnah yang lainnya dijadikan amalan solihah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berada di penghujung bulan Sa'ban, beliau dengan para sahabat siap-siap mau melakukan ibadah sholat maghrib berjamaah. Beliau berkumpul di masjid dengan Rasulullah. Para sahabat sudah baris dengan rapih. Rasulullah masih tegak berdiri, menghadap dan menatap matahari yang mau tenggelam di ufuk. Dalam kondisi Rasulullah agak sedikit tegang memperhatikan matahari yang mau terbenam, maka Rasulullah berdoa dengan penuh kehusuan. Ternyata apa yang terjadi? Ketika matahari itu mau terbenam dan hampir matahari tidak kelihatan lagi di ufuk, maka muncullah bulan. Ketika bulan muncul di awal bulan Islam, itulah yang disebut dengan hilal. Maka ketika Rasulullah melihat matahari terbenam, muncullah bulan, bertanda itu bulan hilal. Rasulullah sampai setengah berteriak, dia berkata, "Marhaban ya mutahhir." Selamat datang wahai yang mensucikan. Ketika itu para sahabat mendengar setengah teriakan Rasulullah seperti itu dengan kalimat, "Marhaban ya Ramadan, marhaban ya mutahhir." Maka ketika itu para sahabat bertanya-tanya, siapa yang dimaksud Rasulullah yang datang, yang mensucikan itu? Akhirnya ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya apa? Ya Rasulullah, man hiya al-mutahhir? Wahai Rasulullah, siapa yang Anda maksud? Yang mensucikan itu siapa? Yang datang kepada kita ini siapa yang engkau maksud mutahhir itu? Apa jawaban Nabi? Al-mutahhir hiya syahrul Ramadan. Yang aku maksud selamat datang yang mensucikan kepada kita semua. Demi Allah, kata Rasulullah, aku melihat bulan bertanda hilal tiba. Besok kita melakukan saum di bulan Ramadan. Semua sahabat mengatakan barakallah bi syahri Ramadan. Bagaimana para sahabat menyambut dengan kedatangan bulan suci Ramadan, menyebutkan kalimat di awal yaitu barakah. Ikhwatu iman sekalian, sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kenapa bulan suci Ramadan yang kau maksud disebut bulan mutahhir? Bulan yang mensucikan. Mensucikan dari apa? Nabi menjawab, al-mutahhir minad dunubi wal ma'asi. Ramadan akan datang kepada kita, akan menghapuskan, akan mensucikan
minad dunub, dari dosa dan kemaksiatan yang kita berbuat, wal ma'asi, dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka ayuhati iman sekalian, bulan suci Ramadan betapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalamnya ada tempat untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kita istighfar kepada Allah, selain kita memohon ampun kepada Allah, dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Kita pun wajib memaksimalkan beribadah di bulan suci Ramadan. Siangnya saum, berzikir, berdoa, istighfar, baca Quran. Malamnya tarawih, berzikir, berdoa, istighfar, dan baca Al-Quran. Siang dan malam kita maksimalkan beribadah kepada Allah. Amal-amal kita akan menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat. Maka di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shoma Ramadhana, siapa di antara kalian yang saum di bulan Ramadan imanan, berdasarkan iman kepada Allah, wahtisaban, selalu mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan menghapuskan dosa dan kemaksiatan kita setahun yang telah lewat. Ini keutamaan bulan suci Ramadan, yaitu menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat. Sehingga ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana bulan suci Ramadan dengan amal-amal kita akan menghapuskan dosa dan kemaksiatan kita?" Sampai Nabi memberikan contoh supaya mudah dipahami. Kata Nabi, jikalau kalian punya hatam, punya cincin yang ketika baru beli kinclong, bening, kuning, emasnya luar biasa kelihatannya. Apalagi ada batu cincinnya, ada kembang-kembangnya. Ketika pertama kali beli, cincin itu luar biasa, indah, menarik, kinclongnya luar biasa. Tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nyuci piring, kepake. Bekerja, dipakai. Lama-kelamaan si cincin itu setahun, 2 tahun, warnanya sudah kusam, tidak kinclong lagi. Kemudian di sela-selanya banyak kotoran dan daki nempel. Lama-kelamaan itu daki kuat, mengeras, dan sulit untuk berpisah dan dibersihkan dari cincin yang berharga itu. Digosok oleh tukang kamasan, ternyata tidak juga bisa bersih. Disepuh pakai emas seminggu 2 minggu, yang tadinya kinclong ternyata seminggu 2 minggu namanya disepuh, kotor lagi, kusam lagi. Bagaimana cara memisahkan cincin yang berharga, yaitu emas, dengan kotorannya? Maka kata Nabi, harriku, bakar cincin itu. Maka ketika cincin itu yang lengket dengan kotorannya disimpan di atas meja, dibakar oleh api 1000 derajat di tukang kamasan, apa yang terjadi dengan cincin tersebut? Cincin tersebut akan mencair, dan ketika mencair, perhatikan apa yang terjadi. Emas yang murni ke sebelah kanan, kotorannya ke sebelah kiri. Begitu juga dosa dan kemaksiatan kita ketika Ramadan tiba, maka kita akan dihapuskan dosanya seperti Allah, seperti api memisahkan emas yang murni dengan kotorannya. Asal panasnya api 1000 derajat. Asal ibadah kita di bulan suci Ramadan siang dan malam maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Tapi bagaimana sebaliknya? Jika cincin yang kotor itu, cincin yang lengket dengan kotorannya susah dibersihkan, dibakarnya bukan api yang 1000 derajat, tapi ambil sebatang lilin, dinyalakan lilin tersebut, cincinnya dicapit pakai tang, kemudian dibakarkan cincin itu di atas lilin. Apa yang terjadi?
cincin itu tidak pernah mencair. Yang ada, cincin itu semakin hitam, semakin cemong. Artinya apa? Karena lilin panasnya cuma 10 derajat. Bagaimana bisa meleburkan emas? Emas itu bisa dileburkan 1000 derajat panasnya api. Kalau 10 derajat, cincin itu bukan lebur, bukan mencair, tapi hitam, cemong, legam, semakin kotor cincin itu. Nah, umat Islam juga ada yang diberi kesempatan oleh Allah hidup, sehat di bulan suci Ramadan. Tapi apa yang terjadi ketika bulan suci Ramadan tiba, puasa, sholat wajib lalai, sholat sunatnya tidak dikerjakan, siangnya tidak berzikir, tidak istighfar, tidak berdoa, bahkan tidak membaca Al-Quran. Kemudian malamnya enggak tarawih, malah begadang, tidak pernah berzikir, berdoa, istighfar, apalagi membaca Al-Quran. Orang yang demikian itu namanya puasanya puasa cemong. Maka kalau kita mau mengintrospeksi diri kita, momentum bulan suci Ramadan jadikan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, mensucikan jiwa kita, membersihkan pikiran kita, menjernihkan nilai-nilai yang kotor di dalam tubuh kita. Insya Allah Ramadan tempatnya untuk kita banyak beristighfar kepada Allah. Ramadan juga kita mampu meningkatkan amal solih yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Insya Allah, apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita perbuat setahun yang telah lewat. Saya kira itu, ikhwati mas sekalian, sahabat TV PPI 69 Matraman Kota Jakarta Timur. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberi manfaat buat kita, memberikan motivasi untuk kita lebih aktif lagi, lebih memaksimalkan lagi ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan lupa kita juga selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.